Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh inspirasi dan pengetahuan. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu tema yang mendalam dan menarik dari Al-Quran, yaitu proses penciptaan bumi. Topik ini tidak hanya menawarkan wawasan ilmiah, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai spiritual yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 1400 tahun yang lalu mengandung pengetahuan yang luar biasa tentang asal-usul alam semesta, termasuk proses penciptaan bumi. Dalam konteks modern, kita akan menjelajahi bagaimana ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan penemuan ilmiah dan memberikan perspektif baru tentang keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengundang Anda untuk mendengarkan dengan seksama, karena kita akan membahas detail proses penciptaan bumi menurut Al-Quran serta membandingkannya dengan pemahaman ilmiah kontemporer. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Al-Quran memberikan perspektif yang dalam dan komprehensif tentang proses penciptaan bumi. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan orang-orang kafir, apakah mereka tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan dari air tiap-tiap yang hidup sesuatu yang hidup? Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Ayat ini menggambarkan langit dan bumi sebagai satu kesatuan yang padu yang kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini mencerminkan secara luas teori ilmiah tentang pembentukan alam semesta dari satu titik tunggal, Big Bang, yang mengembang dan menghasilkan bintang, galaksi, dan sistem tata surya seperti yang kita kenal hari ini. Dalam surat Fussilat 4/1 9-12, Al-Quran menggambarkan proses penciptaan bumi secara rinci. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Katakanlah, adakah kamu benar-benar kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan baginya sekutu? Dialah Tuhan seluruh alam. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa bumi diciptakan dalam 2 masa, periode atau fase, yang mencerminkan tahapan-tahapan ilmiah dalam proses pembentukan planet. Pemahaman ilmiah modern, seperti teori pembentukan planetesimal dan akresi materi, sejalan dengan konsep Al-Quran tentang penciptaan bumi dalam periode-periode tertentu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan modern memberikan pandangan yang lebih mendetail tentang proses pembentukan bumi. Teori Big Bang yang didukung oleh bukti kosmologi menyatakan bahwa alam semesta terbentuk sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu dari satu titik tunggal yang sangat padat dan panas. Proses ini menghasilkan ekspansi alam semesta dan pembentukan elemen-elemen awal seperti hidrogen dan helium. Bumi, bagian dari tata surya kita, terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dari nebula gas dan debu yang mengelilingi matahari. Proses akresi dan penggumpalan materi kemudian membentuk planet-planet seperti bumi,
Dengan struktur internal yang kompleks dan perbedaan yang jelas antara mantel, inti, dan kerak. Ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Anbiya yang menyatakan bahwa langit dan bumi bergerak dalam lintasan yang teratur sesuai dengan hukum-hukum fisika Newtonian dan relativitas Einstein. Meskipun Al-Quran bukanlah buku ilmiah, prinsip-prinsip dasar dalam ayat-ayat ini mencerminkan kesesuaian yang menakjubkan dengan penemuan ilmiah modern. Selain memberikan wawasan ilmiah yang berharga, Al-Quran juga mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang penting untuk menjaga bumi dan alam semesta. Ayat-ayat yang membahas penciptaan bumi mengajarkan kita untuk menghargai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang maha kuasa dan mendorong kita untuk bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Dengan demikian, Al-Quran bukan hanya sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang mencakup aspek-aspek ilmiah yang menakjubkan. Melalui pembahasan ini, semoga kita semakin menghargai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.